Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan di video kali ini gue mau ngebahas satu orang yang di masa hidupnya itu udah jadi legend banget di industri musik. Punya banyak lagu ngehits, tapi di akhir hidupnya dia kehilangan nyawa karena masalah minuman keras. Orang yang mau gue bahas ini adalah the one and only legend ini ya, Amy Winehouse. Ini penyanyi asal Inggris, ngehits banget lagu-lagunya. Di usia 20-an udah bisa bikin lirik-lirik yang relate banget dengan kehidupan gelap dia, melawan kecanduan dan masalah-masalah anak muda pada saat itu. Tapi di panggung terakhir sebelum dia meninggal, si Amy ini kacau banget performancenya, gak stabil secara fisik, gak stabil secara emosional, bahkan sampai lupa juga sama lirik lagunya sendiri. Padahal pada saat itu turnya itu belum selesai dan masih ada beberapa lokasi lagi. Tapi karena insiden konser tersebut, akhirnya sisa konsernya batal dan 1 bulan setelahnya Amy ini meninggal dunia. Sungguh bakat yang memang menjadi sia-sia bisa dibilang ya, karena penampilannya juga berubah drastis. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, di sini gue mau ngasih tahu informasi yang bisa memudahkan kalian yang pada punya bisnis kayak gue lah ya, bisnis kecil-kecilan ya. Karena di sini gue mau ngasih tahu satu aplikasi buat kalian yang lagi mau bikin sistem tanpa harus bayar jasa mahal dan ribet. Karena gue juga tahu lah ribetnya jadi business owner yang ngurusin perintilan yang ngabisin cukup banyak waktu dan tenaga pastinya. Karena sekarang kan gue kebetulan punya banyak divisi juga di perusahaan ini, dan kebetulan gue sebagai owner juga adalah orang yang senang banget juga bikin konsep ya, nyari ide bisnis buat ekspansi. Dan pokoknya otak kreatifnya bisa dibilang ada di gua gitu kan. Makanya kalau lagi semangat-semangatnya concepting atau lagi ngide, waktu gue itu kan kadang abis juga kemakan sama ngurusin perintilan bisnis. Kayak misalnya keuangan lah, sales lah, ngurusin ini itu, abis lah waktunya buat mikir gitu kan. Apalagi kalau ngomongin lagi bikin bisnis baru atau ekspansi ke ladang baru, pasti kita sebagai business owner kan juga merasa cukup berat gitu di awalnya. Terlebih pastinya di awal-awal juga kan kita pasti hands on langsung ke semua perintilan yang tadi gue bilang. Nah, sebenarnya kita itu bisa sangat dimudahkan dan bisa tetap efisien kalau kita bisa ngelakuin semuanya dengan dibantu tools yang tepat. Makanya di sini gue mau ngenalin kalian sama Odoo nih. Sebuah software ERP yang terlengkap dan terintegrasi dengan 70 lebih aplikasi ya. Mulai dari keuangan, penjualan, website, dan masih banyak lagi. Dan ada free trial untuk nyoba, dan bahkan Odoo ini juga ngasih kalian satu aplikasi secara gratis tanpa batasan waktu dan biaya apapun, Anda bayangkan. Selain itu kalau kalian butuh banyak aplikasi buat menunjang operasi bisnis kalian, Odoo ini juga bisa jadi solusi yang simple, mudah, terjangkau, karena Odoo ini didesain untuk dukung bisnis-bisnis yang lagi merintis. Cara pakainya pun mudah. Oke, kita kembali lagi ke cerita ironi ya. Sudah lama kayaknya terakhir kali gue bahas cerita ironi itu ngomongin Celine Dion yang kena penyakit langka. Dan kita sekarang kembali lagi buat ngomongin penyanyi lain. Kali ini dari negara Inggris. Dan ya bisa dibilang tokoh penyanyi yang mau gue bahas ini adalah salah satu legenda permusikan Inggris ataupun secara internasional juga. My personal favorite juga sebenarnya. Dari mulai Back to Black, You Know I'm Good, ya, I'm No Good. Terus ada Rehab yang paling terkenal juga. Ada Valerie, ada You Name It lah intinya. Udah gak perlu dipertanyakan lagi. Amy Winehouse, ini lagunya memang top-top banget. Suaranya unik, one of the most unique voices kayaknya di luar sana ya. Dan one of the best lah di skena musik barat. Dari mulai di Inggris sendiri ataupun di Hollywood sekalipun. Seperti biasa kita ngomongin background dari si Amy dulu nih. Dari awal dia napas di bumi sampai dia sukses, sampai akhirnya dia selesai dengan cukup mengenaskan bisa dibilang di akhir hidupnya. Jadi kita ngomongin Amy Jade Winehouse, yang di sini seorang perempuan yang lahirnya di 14 September 1983 di Anfield, London, Inggris. Nah, si Amy ini lahir dari kedua orang tua yang datang dari kelas pekerja. Yang nama bapaknya itu Mitch, seorang supir taksi, dan ibunya itu punya nama Janice, yang adalah seorang apoteker di kala itu. Nah, si Amy ini lahir dari keluarga Yahudi, dan kebetulan dia itu bukan orang yang terlalu rohani ya terhadap agama dia. Jadi kata dia di beberapa interview itu dia ngerengek-ngerengek ke bapaknya supaya dia gak perlu ke sekolah yang notabene adalah sekolah Yahudi. Udah gitu dia juga ke rumah ibadah cuman sekitar 1 kali per tahun. Jadi emang jarang banget ibadah ceritanya si Amy ini pas kecil. Dan memang gak suka agama kayaknya, dengan dalih bahwa dia memang ini tuh gak belajar apa-apa kata dia tentang agama kalau misalnya dia tuh ke sekolah. Jadi sebenarnya tidak perlu banget ke sekolah gitu. Nah, bakat musik dia itu juga bisa bilang turun dari orang tuanya yang keluarganya itu memang banyak musisi. Dari mulai paman-paman dari emaknya itu musisi jazz profesional semua.
terus nenek dari ayahnya juga penyanyi, dan sempat pacaran sama pemain saksofon jazz yang terkenal di Inggris juga. Dan ayahnya juga bisa dibilang demen banget nyanyiin lagu-lagu Sinatra ke si Amy ini, memperkenalkan Frank Sinatra. Jadi emang dia ini sangat-sangat terpapar sama musik-musik jazz dari kecil. Dan salah satu lagu pertama yang dia nyanyiin itu juga adalah Fly Me to the Moon-nya Sinatra. Si paling jazz dah pokoknya dari kecil kayaknya Amy ini ya. Tapi walaupun udah cukup dipaparkan musik-musik jazz dari kedua orang tuanya, ini orang juga sayangnya keluarganya memang tidak utuh di usia dia yang masih 9 tahun. Jadi orang tua si Amy ini berpisah tuh di usia dia yang masih 9 tahun pada kala itu. Tapi di masa-masa perpisahan tersebut juga ada kabar baiknya sebenarnya. Karena di tahun 92-93 itu si Amy masuk ke Susie Earnshaw Theater buat belajar vokal dan juga tap dance. Nah dari sekolah tersebut si Amy ini sempat bikin rap group sama temennya, nama grupnya itu adalah Sweet and Sour. Tapi ya karena satu dan lain hal akhirnya grup musiknya itu cuma bertahan sebentar sebelum akhirnya dia itu pindah dan full time training ke Sylvia Young Theatre School. Nah di Sylvia Young Theatre School itu si Amy itu sempat dirumorkan kalau dia itu di DO sama sekolah pas usianya masih 14 tahun. Kata rumornya. Nah si Amy ini dikeluarkan karena ada tindikan di hidung dan males-malesan katanya. Tapi kemudian rumor ini disanggah sama founder dari sekolahnya yang bukan lain adalah Sylvia Young yang baru aja di akhir bulan Juli kemarin tuh meninggal dunia. Walaupun memang setelah pindah sekolah beberapa kali si Amy ini akhirnya memang drop out beneran lah di usianya tuh pas 16 tahun. Padahal di masa-masa sekolahnya si Amy dia tuh sempat dipuji skill penulisannya sama guru Inggrisnya itu bagus dan kadang-kadang bisa jadi penulis novel sukses karena memang bakatnya tuh ada di nulis banget kayaknya. Nah, singkat cerita setelah kita ngomongin masa kecilnya gitu ya, setelah huru-hara di masa remaja dia juga selesai, dia itu mulai bisa jadi penyanyi profesional itu di tahun 2000. Waktu usianya itu udah 16-17 tahun. Yang dia itu bisa ngisi National Youth Jazz Orchestra sebagai vokalis di sana. Tapi memang menjadi titik balik di mana si Amy bisa benar-benar dianggap profesional itu waktu dia tanda tangan kontrak di manajemennya Simon Fuller. Di mana dia itu dibayar sebesar 250 pound sterling per minggunya. Lalu di tahun 2003 itu dia akhirnya debut dengan album pertamanya yang judulnya itu Frank. Dan waktu itu dia diproduseri sama Salam Remy. Produser yang sampai 2025 ini cukup banyak memproduksi lagu-lagu terkenal dan sempat menang Grammy Awards juga di tahun 2022 kemarin. Nah, album ini juga yang sempat masuk ke UK Albums Chart di tahun 2004. Jadi nominasi di Brit Awards di kategori British Female Soul Artist dan juga British Urban Act. Dan kebetulan album ini juga bisa mencapai platinum sales karena emang cukup ngehits lagunya di awal tahun 2000-an. Dan ya jadi wajah baru yang fresh banget sih pada masa itu bisa dibilang. Dan bisa dibilang juga kagetlah dia dengan ketenaran yang semeledak itu di Inggris. Apalagi kalau ngomongin duit juga udah pasti jadi jauh lebih banyak dibandingkan pas dia tuh remaja gitu. Karena di masa-masa itu kan ya dia masih sekitar umur 20-an pas ngehits banget kan. Ya ketemu ratusan ribu dolar ya tentunya jantungnya meledak gitu kan. Dan bisa dibilang setelah keluarin album Frank-nya dengan dapetin duit sebanyak itu di masa-masa awal tahun 2000-an, udah pasti larinya gak jauh-jauh. Biasa nih ya, sindrom musisi-musisi besar. Ya tentunya masuk ke jalan-jalan yang gelap-gelap gitu. Karena waktu itu dengan kesuksesan album pertamanya, ya si Amy ini beli apartemen pertama dia yang ada di daerah Camden, London. Yang dimana daerah itu tuh sayangnya memang adalah kiblat daripada banyaknya orang-orang bejat ya bisa dibilang di Inggris. Dari mulai ada bandar di sana, ada musisi punk di sana dan juga para junkies. Ya karena ya BD-nya ya di situ juga nongkrongnya bandar-bandarnya gitu di Camden ini. Nah si Amy ini tuh jadi langganan juga di salah satu pub yang ada di sana. Yang nama pubnya itu adalah The Holy Arms. Dan disinilah si Amy ini ketemu sama dunia baru dia. Yang bukan lain adalah si Blackfielder Civil ya. Seorang pria yang melulu lantakan seorang Amy Winehouse dalam satu malam doang. Gokil sekali laki-laki ini ya. Dan kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Ya karena si Blackfielder Civil ini tuh adalah orang yang memperkenalkan dunia gelap ke si Amy. Informasi ini tuh dipublikasi sama manajer pertamanya si Amy yang adalah Nick Godwin. Yang bilang kalau si Amy ini tuh berubah 180 derajat dalam satu malam setelah dia ketemu sama si Blake. Dari mulai sifatnya berubah jadi lebih tertutup, jadi kayak junkies saja gitu. Dan bener aja, setelah ketemu si Blake ini, si Amy ini berubah dari yang tadinya ngetawain orang-orang pemakai, di masa itu dia malah jadi pemakainya sendiri. Dari mulai kembarannya daun singkong gitu ya, terus obat yang depannya H, dan pokoknya dia mah udah masuk ke jurang yang dalam lah.
pas dia tuh bareng sama si Blake. Karena memang kayaknya si Amy ini udah secinta itu sama si Blake, bahkan sampai dia aja nato tulisan Blake di dada kirinya. Tapi walaupun dia ceritanya udah cinta banget nih ya, tapi at the end cerita cinta dia sama si Blake ini malah berbalik jadi ide-ide dan keresahan yang dia tuangin di lagu-lagu dia yang selanjutnya. Yang specifically itu ada di album keduanya yang rilis ya tahun 2006, Back to Black. Album legendaris yang secara resmi rilis di UK pada tanggal 30 Oktober 2006. Buat yang umurannya segua atau di atas gua, mayoritas pasti tahu album ini. Karena memang album ini juga adalah memang jalan buat si Amy ini mendapatkan kesuksesan dia secara internasional. Dari mulai jadi nomor 1 di UK Albums Chart selama 2 minggu pada bulan Januari 2007. Udah gitu sepanjang tahun 2007 juga albumnya ini terjual sebanyak 1,85 juta kopi. Ya sebenarnya sih cukup masuk akal ya, karena memang skill nulisnya si Amy ini memang bagus banget. Yang ditambah lagi dengan keresahan dan unek-unek dia yang sebegitu parahnya selama dia berhubungan sama si Blake. Walaupun ya ada baiknya gak perlu sampai sakit hati juga sebenarnya kalau menulis lagu yang bagus ya. Sakit hati gak sampai separah Amy lah. Dan selama perjalanan sampai ke album Back to Black ini, manajer pertamanya si Amy tadi juga udah ngeliat bagaimana si Amy ini berubah dari waktu ke waktu. Dan selama tinggal di Camden itu si Amy ini terus memburuk keadaannya bisa dibilang. Di saat itu kan sebenarnya dia juga sempat berpisah juga sama si Blake, dan dia itu sempat pacaran sama seorang koki namanya Alex Clare, tapi hubungannya nggak tahan lama, dan di bulan Februari 2007 dia kembali ketemu lagi sama si Blake. Padahal di saat itu album Back to Black itu lagi rame-ramenya dan baru rilis di Amerika. Jadi udah itu lagu ngomongin pengalaman buruk sama si Blake, tapi di saat lagunya lagi rame, ya mereka malah balikan. Memang cukup ironi memang. Apalagi dengan adanya si Blake lagi, itu udah pasti supply obat-obat itu kan pasti kencang banget dan tidak ada habisnya gitu kan. Sohipan bandar gitu kan dia. Makanya waktu itu si Amy itu bahkan sampai setuju lah intinya buat di rehab. Yang dia juga sempat keluar masuk dan gak sekali doang tuh rehabnya. Apalagi kalau ngomongin seberapa hancurnya dia di masa-masa dia lagi seterkenal itu, si Amy tuh sempat main di festival-festival dan juga di acara-acara TV. Tapi dia sering kali ngaco pas lagi on air. Sempat ngebatalin US Tour juga karena kelelahan katanya. Kan pecah banget ya, lagi tinggi-tingginya gitu tapi cancel show gitu. Orang nungguin banget cancel. Dan bahkan di bulan Oktober 2007 waktu dia akhirnya udah memutuskan buat menikah sama si Blake, di saat itu dia sempat ditangkap di Norwegia karena kepemilikan kembarannya daun singkong itu. Dan sejak dari sana kehidupan si Amy ini bisa dibilang udah gak ada juntrungannya dan udah ngaco banget. Nah, karena di bulan Desembernya ya, 2 bulan setelah dia ditangkap di Norwegia, itu dia sempat kelihatan jalan-jalan keliling Camden pakai daleman sama celana jeans doang dengan kondisi badan yang udah kurus banget sih. Udah gitu kalau ngomongin 1 bulan setelahnya, majalah Inggris The Sun itu juga sempat naruh foto dia yang diduga lagi pakai. Jadi udah ngaco banget. Dan itu akhirnya ngebuat dia untuk masuk ke rehab lagi. Tapi yang namanya bakat ya, tetap bakat lah intinya. Karena udah melewati masalah sebanyak itu, ya skill nyanyinya tetap top notch banget. Karena di Grammy Award 2008, dia itu boleh izin dari rehab dan datang ke acara Grammy Awards tersebut. Dan kenapa gue bilang bakatnya tetap ada walaupun sudah sebermasalah itu? Karena di sana, di Grammy Awards, dia itu menangin total 5 piala. Yang sekaligus bikin dia jadi artis perempuan pertama yang ngedapetin penghargaan terbanyak dari Grammy. Lu bayangin. Walaupun yang paling pecah adalah di sana dia itu berterima kasih sama si Blake yang waktu itu nggak nonton langsung karena lagi di penjara setelah berantem di bar pada tahun 2006. Memang kalau cinta memang tidak bisa diapa-apain lagi gitu. Dan dari sana bukannya makin sehat dan bisa recover, si Amy ini bisa dibilang makin tenggelam dan udah gak masuk akal lagi kondisinya. Dari mulai dia itu sempat kolaps di musim panas 2008 dan saat itu dia didiagnosis emfisema, penyakit paru-paru yang disebabkan karena dia kebanyakan sebat gitu dan juga ngisep asap-asap yang lon gitu. Tapi bukannya berhenti dari semua yang namanya influence buruk yang udah bikin karir dia jadi gak stabil dari waktu ke waktu, si Amy ini malah sempat disorakin karena dia terlalu mabok waktu perform. Dan dia juga sempat nge-cancel performance dia di panggung Saint Lucia pada tahun 2009. Turun panggung di tengah-tengah performance, lu bisa bayangkan karena dia gak bisa nginget lirik dia sendiri. Lu bayangin dari penulis handal yang tulisannya bagus banget sampai berubah jadi gak bisa inget lirik. Berarti kan udah gak bener juga itu kabel-kabel di otaknya ya kan. Makanya lagu salah satu yang terkenal juga Rehab tuh.
Nah sebenarnya sejak collapse dan beberapa kali manggung kayak gitu, si Amy ini ternyata memang sempat berhasil sober sebenarnya dan cukup clean dari obat-obatan. Sempat manggung juga di acara ulang tahunnya Nelson Mandela dan dia juga udah bisa perform dan tampil di TV lagi tanpa masalah apapun. Tapi kembali lagi ke masa-masa gelapnya, si Amy ini sempat relapse ke sikap dia waktu dia lagi nggak sober. Karena dia sempat kena beberapa kasus kekerasan lagi dan juga mulai berdrama ria lagi. Sampai-sampai memang di tahun 2009 itu si Amy ini digugat cerai sama si Blake. Sama orang yang bisa dibilang membuat dia tuh menjadi sebobrok sekarang gitu ya kasarannya. Dan alasannya itu karena memang hubungannya udah gak beres lah. Ada perselingkuhan dan kawan-kawannya lah. Walaupun memang pada kenyataannya si Blake juga sempat dikabarkan berselingkuh juga ya waktu dia tuh di dalam penjara. Dan ya mau mereka selingkuh sebenarnya atau tidak pun sebenarnya memang hubungannya emang udah toksik banget dari awal ya. Udah gak heran juga kalau memang finally terjadi yang kayak gini. Dan ya kalau ngomongin si Amy Winehouse sendiri, walaupun dia itu udah bersih dari obat-obatan, tapi dari aspek alkohol dia memang gak bisa berhenti. Dan masih sangat ketergantungan parah. Makanya di tahun 2011 itu dia kembali masuk rehab lagi dan lagi. Sampai akhirnya dia itu terlihat terakhir kali manggung di Serbia pada tanggal 18 Juni 2011. Di panggung tersebut udah pasti dia juga ngaco, kelihatan sangat tidak sober, lupa-lupa lirik lagi. Dan dia juga ngomong hal-hal yang gak perlu diomongin di depan umum. Padahal kalau lupa kan itu liriknya kuburan ya. Dan karena hal tersebut memang dia udah jelas disorakin dan dihujat juga sama para penonton yang datang ke sana. Dan waktu seperti yang gue bilang di intro, tur Eropa dia yang pada saat itu lagi berjalan juga itu memang akhirnya di-cancel sepenuhnya. Sembunyi dari publik selama sekitar sebulan sebelum akhirnya dia itu muncul sebagai cameo di iTunes Festival pada bulan Julinya. Yang kemunculan dia itu juga terjadi tepat 3 hari sebelum dia akhirnya ditemukan meninggal. Karena ya di tanggal 23 Juli 2011, Amy Winehouse itu ditemukan meninggal. Ditemukan sama bodyguardnya di rumahnya. Kacau banget keadaannya, udah kotor banget juga. Dan pokoknya sebenarnya udah gak masuk di akal sih keadaan tempat tinggalnya kalau kita mengacu kepada seorang kelas penyanyi internasional gitu. Memang di jam 10 paginya di hari itu, si Amy ini tuh kan sempat bilang bahwa dia tuh mau tidur ke tim keamanannya dia. Tapi ternyata di jam 4 sorenya, bodyguardnya si Amy ini udah menemukan Amy dengan keadaan yang sudah sangat-sangat wow gitu. Karena udah tidak bernafas dan begitu dibawa ke rumah sakit, dokter juga langsung bilang bahwa dia sudah tidak terselamatkan. Jadi seperti yang gue bilang tadi, si Amy ini kan sempat di rehab karena konsumsi alkohol dia itu udah gak masuk akal dan udah ketergantungan banget. Walaupun sebenarnya udah lepas dari obat-obatan dan tinggal sisa alkohol. Dan memang alasannya kenapa dia tidak terselamatkan memang karena ternyata dia itu keracunan alkohol secara tidak sengaja. Sebenarnya gak ada yang tahu kalau ini beneran secara tidak sengaja atau memang secara sengaja. Tapi kalau kita lihat ke keterangan ayahnya si Amy Winehouse yang sempat diinterview, dia tuh bilang bahwa di tahun 2011 itu si Amy tuh lagi happy-happynya, udah bersih dari obat-obatan dan bahkan dia juga udah sempat nggak kena alkohol selama sekitar 3 minggu. Jadi memang kalau kita mengacu kepada Amy di masa-masa akhir hidupnya, sebenarnya kalau ngomongin sejak Grammy tahun 2008 dengan lagu rehabnya yang Go Global, sebenarnya lo bisa lihat bahwa badannya Amy Winehouse, ya it's doing good gitu, semakin oke gitu. Karena sebelumnya kan memang kurus parah gitu. Dan udah mulai normal, udah mulai mantap gitu ya. Tapi ternyata tidak terselamatkan juga. Jadi memang sepertinya ya karena keracunan alkohol gitu. Karena kadar alkoholnya terlalu tinggi sepertinya di darahnya. Tapi itulah dia, seorang penyanyi yang judul lagu termegah dan tergokilnya yang sudah dikonsider as a classic gitu ya, yaitu adalah Rehab. Justru itu adalah sebuah lagu yang memang ngebawa dia ke 5 Grammy Awards, bahkan sampai menjadi Best Artist tuh di tahun itu, dan Best albumnya juga gitu ya. Dan Best Female Artist juga dia kalau nggak salah, sampai 5 ya kan awardnya di Grammy dengan judul Rehab. Ya memang menuliskan bahwa memang segitu menolaknya dia juga kan terkait dengan rehabilitasi. Makanya dia bolak-balik rehab. Dan itu juga yang memang akhirnya menjadi salah satu penyebab dia itu meninggal dunia. One of the legend, story yang sangat luar biasa sebenarnya, Amy Winehouse dengan lagu Rehabnya yang meledak banget pada saat itu. Itu bener-bener gue ingat banget, gue lagi beli disknya Grammy tahun 2008 dan ketemu lagu Rehab sebagai first track kalau gak salah Rehab itu di album Grammy tahun itu. Dan
Itu lagu keren banget sih menurut gue ya. Keren banget sih. Dan liriknya juga gokil banget. Jadi kalau lu pada mungkin belum berkesempatan mendengarkan Rehab-nya Amy Winehouse, lu harus banget dengerin lagu Rehab Amy Winehouse. Karena itu lagu bener-bener gokil banget. Dan setelah Amy meninggal, rasanya tuh lagu jadi bener-bener superficial banget sih. Menarik sekali untuk lu dengar gitu sekarang. Kayak sebuah curhatan yang sangat-sangat jujur dari seorang Amy Winehouse. So itulah dia salah satu penyanyi yang luar biasa sekali karirnya, tapi sangat-sangat pendek ya usia karirnya. Kalau beliau masih ada, gue yakin dia tuh pasti masih mencetak hits-hits yang luar biasa gitu. Mungkin landscape music bisa berubah juga karena doi itu, karena Amy Winehouse, khususnya di Inggris ya. So itulah dia, terima kasih sudah menonton sampai akhir untuk cerita ironi ini untuk seorang Amy Winehouse. Dan kalau kalian punya lagu-lagu favorit dari dia, kalian bisa tulis ke komentar sebagai bentuk respect gitu ya. Jadi sampai jumpa semuanya di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsentosa. Sampai jumpa di cerita-cerita lainnya karena masih banyak cerita yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.